Senang sekali kami bisa hadir di sini. Betul. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta dalam acara 75 tahun Indonesia Maju jelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Astrid, tadi kita sudah melihat penampilan dari Noella dan juga Tiara. Ini anak-anak muda yang sangat berprestasi. Mereka membawakan medley lagu dari beberapa daerah yang pasti sangat membangkitkan rasa nasionalisme kita. Pastinya, Temi. Nah, 75 tahun lalu Indonesia ini harus berjuang untuk melawan penjajah. Kalau di tahun ini selain kita harus terus bekerja keras dalam membangun bangsa dan mempertahankan kemerdekaan, bangsa kita juga tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Betul sekali, Astrid. Dan hari ini adalah hari yang bersejarah dengan suasana peringatan kemerdekaan yang spesial karena dikemas sesuai dengan protokol kesehatan. Biasanya pada jam segini sudah ramai dengan para tamu seperti seniman, duta besar, dan kepala perwakilan dari negara-negara sahabat. Iya, dan biasanya nih Temi, di depan gerbang Istana Merdeka ini juga sudah ramai masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Astri, walaupun di sini tidak terlihat seramai biasanya, acara ini tetap disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Dan tentunya disaksikan oleh para pejabat negara, kepala daerah, tamu negara, dan juga masyarakat secara virtual. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah Temi, meskipun memang kita dilihat hari ini tidak ada tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta, namun semuanya tetap menyaksikan secara virtual, sehingga kemeriahan perayaan kemerdekaan tahun ini tetap terasa di seluruh penjuru Indonesia ya. Betul, dan untuk mengetahui akan seperti apa persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Pak Bey Mahmudin selaku Deputi Bidang Protokol Pers dan Media. Selamat pagi Pak Bey, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Bey. Bergabung bersama kami. Silakan Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Mas Temi. Selamat pagi Pak Bey. Pagi Pak Bey. Ya Pak Bey, konsep apa Pak yang membedakan perayaan kemerdekaan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kan kita kan sedang berada di tengah pandemi nih Pak. Tentunya dari konsep adalah kita lihat sangat sederhana sekali. Ya. Yang biasanya pada pukul 9 ini sudah ramai oleh kegiatan seni dan budaya di halaman Istana Merdeka. Sekarang belum ada, tapi dipindahkan ke televisi atau ke ruang virtual. Betul. Jadi ada cerita yang lain lagi adalah biasanya ratusan peserta mengikuti upacara, sekarang hanya 20 peserta upacara dan kehormatan. Hanya 14 orang saja. Di mimbar kehormatan hanya 14 orang. Betul. Oke Pak Bey, untuk mendukung acara 17 Agustus sejauh mana protokol kesehatan diterapkan selama acara? Protokol kesehatan sudah tentu menjadi sesuatu yang menjadi bagian hidup kita pada adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi tentunya semuanya termasuk Mbak Astri, Mas Temi sudah pasti sudah di swab test kan kemarin, karena tak hanya dengan protokol kesehatan kita bisa dapat terhindar dari penularan COVID-19 ini. Iya. Jadi, tapi walaupun bagaimanapun kami yakin walaupun kita menempatkan protokol kesehatan, acara tetap hikmat dan semarak. Betul sekali. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Bey, ini kan pastinya berbeda ya dengan tahun sebelumnya peringatan kemerdekaan tahun ini. Ada nggak sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mempersiapkan upacara pada hari ini? Tantangannya adalah menarik minat masyarakat. Karena kami mengundang masyarakat secara virtual. Jadi sebanyak 17.845 undangan, mereka boleh mendaftar secara daring. Secara daring, betul Secara kan? daring, dan juga kami menyediakan juga slot untuk para duta besar di seluruh negara di dunia. Jadi kita sekarang disaksikan juga oleh para duta besar dari berbagai negara. Mungkin ini untuk pertama kalinya 17 Agustus dihadir oleh para duta besar, para perwakilan juga warga negara kita yang ada di luar negeri. Ini Wah, luar sangat biasa. bersejarah ya Pak Bey. Ya, dan nantinya tolong diingatkan lagi bahwa pada pukul 10.17 WIB kita berdiri tegak, sikap sempurna untuk menghormati pengibaran bendera merah putih. Siap. Dan dalam kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Beda 1 jam, saya jam 9. You understand? Kementerian BUMN, dan tentunya pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Riau,
dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya Kompas TV yang menjadi TV pool untuk acara budaya dan seni, dan TVRI untuk TV pool dalam acara upacara nanti, dan Telkom yang telah membantu untuk acara virtual upacara. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Bay atas penjelasannya. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali Pak. Ya. Terima kasih. Wow, luar biasa, Astrid. Luar biasa persiapannya ya. Nah, itu tadi penjelasan dari pihak istana mengenai persiapan upacara peringatan kemerdekaan tahun ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama pesan-pesan nasionalisme dari para pemimpin bangsa setelah jeda berikut ini. Tetaplah di 75 tahun Indonesia Maju jelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi awal dari rangkaian acara di istana ada juga hiburan yang dihadirkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan dari kediaman masing-masing tentunya. Betul sekali. Nantinya rangkaian acara ini tidak hanya ada upacara, namun juga ada berbagai hiburan yang tentunya, sekali lagi Reza, ini sudah direkam sebelumnya. Jadi tidak akan ada keramaian yang mengundang kerumunan di tengah istana. Ya, ini juga terkait dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami memiliki sejumlah fakta terkait kemerdekaan Republik Indonesia yang kami ulas dalam Kamu Harus Tahu. Nah, ini akan kami hadirkan tentunya nanti. Ya, betul sekali. Kita ada beberapa informasi, terutama ini seputar bendera. Karena biasanya ke upacara sudah pasti setiap rumah, kemudian instansi-instansi, ini ada bendera yang dikibarkan. Tapi belum tentu kita semua ini tahu apa makna di balik bendera. Jadi nanti kita ada informasi seputar itu, dan tentunya juga masih akan ada laporan mengenai saja tonton di YouTube saja. upacara di istana maupun upacara virtual. Namun kita akan menyaksikan tadi Kamu Harus Tahu. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Meski dengan pandemi COVID-19, kita harus tetap merayakan kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Oh iya, upacara kemerdekaan Indonesia identik dengan pengibaran bendera merah putih. Tapi tahukah kamu fakta di balik sangsaka merah putih? Simak berikut ini. Pada tahun 1908, para pejuang mengibarkan bendera merah putih di seluruh Pulau Jawa sebagai bentuk protes terhadap Belanda, sekaligus melambangkan semangat bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari jajahan Belanda. Bendera merah putih berasal dari mitologi Austronesia yang melambangkan bumi dan langit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya haruslah menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita. Yang tidak kalah menarik, sangsaka merah putih terinspirasi dari warna bendera kerajaan kuno Indonesia, yaitu Majapahit, yang memiliki 9 garis horizontal merah dan putih. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm.
Tapi ternyata sebelum itu bendera merah putih ini dibelah dua dan dibawa oleh Hussein Mutahar yang merupakan asisten Soekarno. Dan saat situasinya aman, bendera dipasang ulang. Arti warna merah pada bendera ini melambangkan keberanian negara dalam melawan penjajah. Sedangkan warna putih melambangkan niat suci para pahlawan dan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, ada 3 sebutan lain dari bendera merah putih, yaitu bendera pusaka, sang saka merah putih, sang merah putih atau Dwiwarna. Tidak ada salahnya mengetahui asal-usul dan fakta dari bendera negara kita, karena memupuk nasionalisme dan patriotisme sangat penting. Karena kamu harus tahu. Ya, semoga serba seperti tadi bisa menambah pengetahuan Anda di tanggal 17 Agustus 2020 ini memperingati kemerdekaan ke-75. Ya, itu dia tadi fakta-fakta terkait bendera merah putih. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk kembali nanti menuju ke istana untuk menyaksikan bagaimana rangkaian acara yang berlangsung di Istana Merdeka. Tetapi tampaknya kita masih terus menunggu. Ini mulainya upacara detik-detik peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kembali kami informasikan di tahun ini memang peringatannya sangat berbeda, jumlah peserta sangat dibatasi. Di antaranya beberapa yang hadir adalah selain Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara, ada Wakil Presiden juga Ma'ruf Amin, kemudian ada Ketua MPR Bambang Susatyo yang didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi. Ya, dan kali ini tahun ini 17.840 akan berlalu. Yang penting kita tetap bersatu. Pemerintah memimpin, membimbing dan menolong rakyatnya. Sedangkan rakyat mendukung penuh